Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Andriana. Saya prodi Teknik Informatika semester 6. Di sini saya akan menjelaskan materi yang teman-teman saya jelaskan sebelumnya, yaitu tentang chapter 4 yang berjudul mengevaluasi sumber daya kemampuan dan daya saing. Untuk materinya ada 5 poin yang akan saya bahas. Poin pertama, seberapa baik perusahaan strategi bekerja. Poin kedua, apa sumber daya dan kemampuan penting dalam kompetitif perusahaan. Poin ketiga, mengidentifikasi sumber daya dan kemampuan penting secara kompetitif. Poin keempat, menentukan daya saing sumber daya dan kapabilitas perusahaan. Poin yang kelima, pentingnya kemampuan dinamis dalam mempertahankan keunggulan kompetitif. Oke, langsung saja ke pembahasan. Poin yang pertama yaitu seberapa baik perusahaan strategi bekerja. 2. Indikator terbaik tentang seberapa baik strategi perusahaan bekerja adalah 1. Apakah perusahaan mencatat keuntungan dalam kekuatan keuangan dan profitabilitas. Kedua, apakah kekuatan kompetitif dan kedudukan pasar perusahaan membaik. Kekurangan yang terus-menerus dalam memenuhi kinerja keuangan perusahaan. Target dan kinerja yang lemah relatif terhadap saingan adalah tanda peringatan yang dapat diandalkan perusahaan menderita karena pembuatan strategi yang buruk, strategi yang kurang kompeten, eksekusi, atau keduanya. Indikator lain tentang seberapa baik strategi perusahaan bekerja termasuk tren pertumbuhan penjualan dan pendapatan perusahaan, tren harga saham perusahaan, kekuatan keuangan perusahaan secara keseluruhan, tingkat retensi pelanggan perusahaan, tingkat di mana pelanggan baru diperoleh, perubahan citra dan reputasi perusahaan di mata pelanggan, bukti perbaikan dalam proses internal. Poin yang kedua, apa sumber daya dan kemampuan penting dalam kompetitif perusahaan. Upaya untuk menciptakan dan menyampaikan nilai pelanggan dengan cara yang bergantung pada sumber daya atau kemampuan yang tidak memadai dan tidak dapat dengan mudah diperoleh atau dikembangkan adalah tidak bijaksana dan menempatkan perusahaan pada kegagalan. Pendekatan kompetitif perusahaan membutuhkan kecocokan yang erat dengan situasi internal perusahaan dan diperkuat ketika mengeksploitasi sumber daya yang bernilai kompetitif, langka, sulit ditiru, dan tidak mudah dikalahkan oleh sumber daya pengganti pesaing. Selain itu, keunggulan kompetitif jangka panjang membutuhkan pengembangan dan perluasan sumber daya dan kemampuan yang berkelanjutan untuk mengejar peluang pasar yang sedang berkembang, mempertahankan diri dari ancaman masa depan terhadap posisi pasarnya dan profitabilitas. Untuk poin ketiga, mengidentifikasi sumber daya dan kemampuan yang penting secara kompetitif. Sumber daya perusahaan adalah aset kompetitif yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dan dapat berupa sumber daya berwujud seperti tanaman, distribusi pusat, peralatan manufaktur, paten, sistem informasi, dan cadangan. Modal atau kelayakan kredit atau aset tidak berwujud seperti perusahaan terkenal, merek, atau budaya organisasi yang berorientasi pada hasil. Kemampuan adalah kapasitas perusahaan untuk secara kompeten melakukan beberapa aktivitas internal. Kemampuan juga dapat disebut sebagai
Kompetensi, kemampuan atau kompetensi juga bervariasi dalam bentuk, kualitas, dan kepentingan kompetitif. Beberapa menjadi lebih berharga secara kompetitif daripada yang lain. Poin yang keempat, menentukan daya saing, sumber daya, dan kapabilitas perusahaan. Hal yang paling menarik tentang agregasi sumber daya dan kapabilitas perusahaan adalah bagaimana caranya kuat mereka berada di pasar. Kekuatan kompetitif dari sumber daya atau kemampuan adalah diukur dengan berapa banyak dari 4 berikut. Tes ini sering disebut sebagai tes VRIN. Untuk keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, singkatan dari valuable, rare, imitable, dan non-substitutable. Dua tes pertama menentukan apakah sumber daya atau kemampuan dapat berkontribusi untuk keunggulan kompetitif. Dua yang terakhir menentukan sejauh mana potensi keunggulan. Poin yang kelima, pentingnya kemampuan dinamis dalam mempertahankan keunggulan kompetitif. Sumber daya dan kemampuan harus terus diperkuat dan dipelihara untuk mempertahankan kekuatan kompetitif mereka, dan kadang-kadang mungkin perlu diperluas dan diperdalam untuk memungkinkan perusahaan memposisikan diri untuk mengejar peluang pasar yang sedang berkembang. Tantangan membangun organisasi manajemen memiliki dua elemen. Pertama, mempertahankan kalibrasi ulang berkelanjutan dari kemampuan yang ada dan sumber daya. Kedua, mencermati peluang untuk berkembang secara total kemampuan baru untuk memberikan nilai pelanggan yang lebih baik dan bersaing-saingan. Kemampuan dinamis adalah kemampuan untuk memodifikasi, memperdalam, atau mengkonfigurasi ulang sumber daya dan kemampuan perusahaan yang ada sebagai tanggapan terhadap perubahan lingkungan atau peluang pasar. Mungkin sekian saja materi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan ketidakpahaman saat saya berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.